Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Amira Mayesa Azalea. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu narasumber pada Pondok Ramadan hari ini. Dan beliau adalah salah satu pelajar di Min 1 Kota Malang. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Khairul Mujahidin. Kesibukan saya adalah sebagai pendidik di Min 1 Kota Malang. Baik. Kita bersebelahan sih sesungguhnya tempatnya. Tetangga ya Pak? Iya, tetangga. Baik. Lalu bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini tadi barusan mengisi kegiatan Pondok Ramadan. Dan sungguh mengagumkan anak-anak itu tetap bersemangat dalam mengikutinya. Padahal tadi siang-siang loh, gitu. Tapi luar biasa. Jadi walaupun puasa kita tetap harus bersemangat memang. Masya Allah. Pak Khairul masih kenal saya Pak? Masih. Alhamdulillah masih ya Pak? Iya, waktu tartil latihan di musola untuk lomba itu ya. Nah, tapi luar biasa semakin berkembang, semoga semakin sukses Mbak Mija. Amin, amin. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Lalu sebagai pembuka bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak apa itu karakter building? Iya. Masing-masing orang memiliki karakter yang berbeda-beda, yang mungkin ya memang tidak bisa disamakan antara setiap orang. Tapi tentu masing-masing kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Yang perlu kita anut adalah karakter Rasulullah, karakter Islami, ya, yang perlu kita kembangkan. Dan tadi waktu kegiatan di Pondok Ramadan disampaikan tentang itu, kepedulian kita kepada sesama terhadap hal-hal yang lain yang memang perlu kita kembangkan, itu dah kita munculkan kembali, khususnya kepada anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan Pondok Ramadan tadi. Baik Bapak. Lalu sebenarnya karakter ini ada apa aja sih Pak? Atau memang karakter hanya karakter saja? Atau ada macam-macamnya? Ya, karakter banyak sekali ya. Mulai karakter yang baik, yang mungkin termasuk kayak disiplin. Bagaimana kita bisa meningkatkan potensi diri kita. Yang lebih penting bagi kita adalah supaya kita semakin bisa mengetahui bagaimana dengan karakter-karakter yang ada itu tujuannya adalah supaya seseorang itu menjadi semakin bahagia. Karena ketika seseorang memahami apa dari tujuan kehidupan ini, maka karakter itu akan mengikuti terhadap apa yang nanti akan kita tuju dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah kebahagiaan. Sesederhana itu sesungguhnya. Dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti itu untuk tingkatan yang jangka panjangnya. Kadang-kala kan kita menjalani hidup itu begitu banyak persoalan yang ada, sehingga seakan-akan kok hidup ini sulit dan seterusnya. Nah, seperti itu. Mungkin Mbak Mija juga pernah merasakan seperti itu. Pasti dong Pak. Gimana perasaan-perasaan mungkin waktu ada kegagalan gitu ya. Bagaimana ketika mungkin ada sesuatu yang diharapkan gitu. Apakah juga merasa bersedih itu? Pasti ya bersedih lah Pak. Bersedih. Mungkin pernah barangnya hilang kayak gitu Mbak Mija? Waduh, kalau hilang itu sebenarnya jarang ya. Tapi sekali hilang itu rusak mungkin. Sekali hilang itu yang hilang uang Pak. Oh, hilang uang. Iya, tadi juga kita sampaikan gitu ya. Bahagia itu ketika kita tidak merasa memiliki dari apa yang ada. Ya kita semuanya harus yakin gitu bahwa semua ini adalah titipan Allah. Makanya tadi tak sampaikan ke anak-anak, bahagia itu salah satunya ya, di samping yang lain adalah bisa ketika kita bisa melihat sebagai laksana tukang parkir gitu ya. Di depan sekolah kita itu kan banyak ya yang parkir setiap saat. Nggak pernah tuh coba amati mereka yang pak parkir kan kadang mobilnya kan bagus-bagus yang parkir. Ketika mobilnya satu persatu sudah jemput anaknya terus pergi pulang, terus mereka bersedih itu mobilku sudah hilang yang parkir, mobil bagus-bagus hilang. Tidak ada. Karena
mereka bapak-bapak yang parkir itu tahu, sadar bahwasanya mobil itu hanya titipan oleh Allah. Termasuk juga kita. Nanti orang tua pun juga sesungguhnya titipan dari Allah. Kapanpun kita harus siap ketika harus diambil oleh Allah. Baik, Seperti Bapak. itu. Berarti memang kita itu kalau sedih itu nggak boleh lama-lama ya Pak, karena memang semuanya itu dari Allah gitu. Betul. Ya, ketika seorang menyadari, makanya Rasulullah itu sampai kagum. Orang muslim itu, orang mukmin itu mengagumkan ketika dia ditimpa mendapatkan rezeki, ya dia bersyukur kepada Allah dan itu baik. Tapi ketika mendapatkan musibah, hal yang tidak baik, dia pun bersabar dan itu juga baik. Artinya ketika seorang muslim mendapatkan kondisi apapun, itu semua jadi kebaikan. Semuanya jadi jalan kebaikan asal betul dalam menyikapinya. Baik Bapak. Lalu tadi kan Pak Khairul kan bilang memang kita itu nggak boleh sedih lama-lama dan harus ikhtiar gitu kepada Iya. Allah. Lalu menurut Bapak definisi bahagia itu kayak gimana sih? Yang dinamakan bahagia itu apa sih? Bahagia itu sesungguhnya ya ketika kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang sesungguhnya kebahagiaan yang sejati. Coba Mbak Mira amati. Ketika ada orang mencari kebahagiaan, kadang rela ya mereka pergi jauh ke luar negeri, bahkan ke tempat-tempat yang tinggi, naik gunung yang sangat sulit, baik naik gunung mungkin Semeru atau yang lain yang terjal. Ya pada intinya mereka ingin mencari kebahagiaan. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi kadangkala ada orang yang tidak pas ketika mencari kebahagiaan. Misalnya sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, entah minuman keras, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, pacaran. Nah, pacaran itu kan juga pengen bahagia, kayaknya begitu sih. Lah, tapi ketika kebahagiaan itu tidak dilandaskan oleh agama, tidak diridhoi oleh Allah, maka itu semuanya adalah kebahagiaan semu saja. Baik itu. Bapak. Berarti memang bahagia itu mesti bersinambungan dengan Allah ya Pak. Betul. Apapun itu memang harus atas ridho Allah gitu. Iya. Lalu kayak gimana Pak cara kita bisa membedakan oh Allah meridhoi ini, oh Allah nggak meridhoi kok. Itu kayak gimana sih? Soalnya iya. kan apa ya? Allah ini nggak kelihatan tapi sebenarnya ada gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan juga kayak gini. Loh, itu temanku itu, atau bukan teman ya, ada orang itu kok suka berbuat dosa, berbuat tidak baik, tapi kok hidupnya aman-aman saja, hidupnya fun-fun saja, bahagia kelihatannya, rezekinya juga banyak, rumahnya bagus, kaya dan seterusnya, padahal dia mungkin nggak sholat, jauh dari Allah. Kok seperti itu? Nah, inilah bedanya. Di dalam Islam itu ada yang namanya kayak istidraj namanya. Artinya kalau bahasa Jawanya pengelulu aja, kayak digelontor aja terus gitu ya. Digelontor aja seperti itu. Pada akhirnya nanti dia baru sadar ketika semuanya itu harus berakhir. Tapi sekali lagi ketika tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka pasti kebahagiaan itu adalah kebahagiaan semu. Ya. Dia jauh-jauh mungkin bahagianya, kadang kan kita lihat sekarang apalagi tren ya, barang-barang yang mewah gitu ya. Tas saja yang kecil 250 juta, 300 juta. Dia bahagia. Tapi coba ketika barang itu mungkin dibawa ke desa, orang-orang yang nggak kenal, bagi orang-orang desa itu ya tas yang nggak ada harganya gitu ya. Tapi bagi dia bahagia mendapatkan itu, berarti bahagianya ketika mendapatkan materi itu. Baik Bapak. Habis itu saya mau nanya apa lagi ya? Menurut Bapak nih, tadi kan pas pondok Ramadan, Bapak itu sempat bilang tentang bahagia yang juga sebenarnya bersinambungan dengan kebahagiaan orang tua. Itu maksudnya apa sih Pak? Begini, ini loh yang kadang kita sering lupa gitu ya, bahwasanya orang terdekat kita itu adalah salah satunya adalah orang tua yang selalu mengelilingi kita. Apalagi mungkin kita
seusia Mbak Mira juga pasti lebih banyak bersinggungan dengan orang tua. Kadang-kala karena mungkin terbawa pergaulan yang di luar atau yang lain, kita kurang begitu menyadari tentang hal itu. Dan akhirnya tak kasih contoh, beberapa mungkin 2 hari yang lalu saya nyambangi teman saya yang baru meninggal tidak sakit. Dan dari situ kan sang anak baru menyadari bahwasanya, oh, saya sekarang nggak dengar lagi suara orang tua. Akhirnya nggak ada lagi yang mungkin menyiapkan makan, menyiapkan minum, menatakan baju, mengantarkan, menjemput sekolah dan seterusnya. Selalu menyapa dengan senyuman ketika kita datang dan seterusnya. Dan kadang-kala kita baru sadar itu ketika sudah tiada. Sesudah beliau itu sudah pergi lagi meninggalkan kita. Lah, tadi kita ingatkan lagi, mari kita ingat kembali. Tidak harus menunggu beliau-beliau itu pergi meninggalkan kita baru menyadari arti kehadiran mereka. Tapi kita mensyukuri dengan cara membahagiakan beliau. Nggak sulit untuk membuat orang tua kita bahagia. Sekedar ucapkan terima kasih telah menjemput, salim, sekedar memanggil, mungkin ketika dipanggil segera datang dengan bahasa, kalau di bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dengan senyuman yang senantiasa kita curahkan, itu sungguh luar biasa, sudah tidak terhingga lah kebahagiaan bagi orang tua. Saya sampaikan juga anak-anak bahwasanya cerminan kalian saat ini itu bisa jadi akan gambaran kalian di masa yang akan datang. Ingat, kalau sikapmu sekarang ini seperti apa, seperti itu jugalah nanti sikap kalian kepada sikap anak-anak kalian kepada kamu saat ini. Kamu nanti juga akan jadi orang tua. Gitu. Ketika engkau baik saat ini, hormat pada orang tua, patuh, manut, senantiasa mendoakan beliau, insya Allah nanti anakmu pun juga akan melakukan hal yang sama kepadamu. Bahasa lainnya mungkin hukum karma kayak gitu ya. Lah, itulah yang kadangkala perlu kita ingatkan kembali. Mensyukuri apa yang ada. Kadangkala anak itu masih tergoda untuk membedakan. Oh, ibu temanku itu lebih keren, pinter nyopir, cantik, dandanannya modis. Tapi dia lupa bahwasanya ibunya temannya belum tentu setiap hari mendoakannya. Belum tentu setiap hari menyiapkan makan. Lah, padahal yang ibu sejati adalah yang di rumah, menyiapkan makan, menata baju, mendoakannya yang pasti setiap hari. Kadang-kala itu yang dilupakan. Begitu juga dengan seorang ayah. Itu tadi yang coba kita ingatkan kembali supaya karakter mungkin bisa menerima, bisa bersabar, bisa bersyukur, itu bisa tumbuh kembali. Memang tidak banyak yang bisa kita capai gitu ya. Dalam pertemuan mungkin hanya 1-2 jam aja, tapi minimal ada hal yang bisa diingat lah, yang kita sentuh pada sisi-sisi dari anak yang bisa kita munculkan kembali. Baik, begitu. Masya Allah, berarti memang kita itu harus hormat gitu, harus sayang dengan orang tua, karena belum tentu mereka itu bisa nemenin kita sampai tua nanti. Betul. Gitu ya Pak. Baik Bapak. Ketika orang tua masih mungkin bahasa tanda kutip itu cerewet ke kita, banyak tuntutan ke kita, satu berarti orang tua kita masih hidup, orang tua kita masih perhatian sama kita. Itu yang kadang kita lupa. Kadang kita ingat cerewetnya, aduh orang tuaku suka ngatur-ngatur, itu saking pedulinya pada kita, bukan apa-apa, saking sayangnya kepada kita. Beliau sudah menjalani kehidupan yang sangat panjang gitu ya, dengan berbagai macam liku-liku. Lah, beliau tidak ingin hal yang tidak baik terjadi pada kita, tapi kadang-kala kita sering lupa, itu menganggap orang tua nggak up to date, orang tua nggak lihat perkara dan seterusnya. Ya kita juga sebagai anak juga harus bersabar gitu ya dengan bagaimana orang tua kita. Seperti itu. Itulah yang tadi kita sampaikan. Iya, baik Bapak. Lalu orang-orang itu mesti bilang gitu Pak, oh kamu kayak gitu, pasti orang tuamu kayak gitu ya. Jadinya itu kayak anak ini cerminannya orang tua. Sebenarnya menurut Bapak Khairul itu benar nggak sih pernyataan yang kayak gitu? Iya. Tentu tidak bisa kita pukul rata masing-masing orang. Ya bisa jadi memang ada yang begitu. Karena
memang kebiasaan di rumah itu biasanya akan terbawa juga ke anak-anak. Benar. Di rumah orang tuanya biasa sholat jamaah, insya Allah anak-anak di rumah juga, di sekolah, di luar juga akan mudah untuk sholat jamaah. Tidak ada salahnya dengan pernyataan itu, tapi tidak seluruhnya juga benar, tidak mesti benar. Kadang-kadang memang di rumah orang tuanya mungkin kurang pas, masih ada orang tua yang mungkin diajak untuk sholat jamaah juga masih berat gitu ya. Nyuruh anaknya ke masjid tapi orang tuanya nggak ke masjid. Nyuruh anaknya rajin belajar, orang tuanya sibuk mainan HP dan seterusnya. Nah ini ya sama-sama kita benahi. Mana yang memang tidak baik ya kita luruskan, mana yang sudah baik ya sudah kita teruskan saja. Pernyataan seperti tadi tentang anaknya ini kebiasaan di rumah seperti ini, ya memang ada sedikit banyak terbawa. Kadang anak yang ada temperamennya kadang keras gitu ya, karena di rumah sudah biasa pakai keras, di rumah pakai bahasa-bahasa yang mungkin kurang sopan, akhirnya terbawa. Kenapa? Ya karena itu yang biasa didengar oleh anak-anak, akhirnya yang secara refleks itulah yang akhirnya keluar lagi. Baik. Okay. Lalu karakter apa sih Pak yang perlu dimiliki oleh kita, terutama remaja? Ya, banyak ya. Ya. Banyak ya, misalnya kayak disiplin, kerja keras, tidak mudah putus asa. Apalagi zaman sekarang, zaman-zaman mungkin melo, zaman-zaman apa, dikit-dikit apalagi tampilan di medsos itu seperti itu. Anak mudah putus asa dan seterusnya. Itu yang memang harus kita lawan gitu ya. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi pribadi yang kuat, tentunya dalam bimbingan Allah SWT. Pribadi yang senantiasa bersyukur. Nah, bersyukur itu juga banyak gitu ya. Bersyukur atas karunia yang diberikan Allah pada kita. Tadi saya ngasih contoh bagaimana, tak kasih contoh anak-anak sekarang coba pakai sarung tanpa hanya menggunakan satu tangan, ternyata sangat sulit. Padahal selama ini kita begitu menyadari punya tangan ini, kita kadang sering nggak sadar bahwa tangan kita ini normal, baik-baik saja dan lengkap gitu. Coba tiba-tiba ternyata buntung segini atau patah atau seperti apa. Saya merasakan dulu waktu tangan saya patah, itu mau nyopir aja sulit. Akhirnya kolaborasi dengan anak saya yang bagian masukkan persnelengnya, saya yang bagian nyupir. Ya, dari situlah saya bisa menyadari. Lah, hal-hal semuanya itu, entah penglihatan, mata, jantung yang berdetak setiap saat dan seterusnya, jangan sampai kita menyadarinya ketika itu sudah diambil oleh Allah SWT. Baik, Itulah. Bapak. Lalu bisa diberikan tips Pak, bagaimana cara untuk membentuk karakter yang baik, terutama pada kita remaja? Iya. Anak-anakku semuanya, para remaja, saya paham begitu godaan di luar sana itu cukup berat gitu ya, pergaulan remaja dan seterusnya. Tapi kita harus yakin bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk sekarang saja. Kita masih ada perjalanan yang sangat panjang yang itu harus kita persiapkan setiap saat. Tidak hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia saja. Ibaratnya ketika kebahagiaan dunia dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat. Ketika mungkin kita pergi ke laut sambil bawa aja gelas gitu ya. Terus tangan kita celupkan ke laut, yang netes kita taruh di gelas, seberapa banyak yang netes di gelas yang tersisa itu. Itulah seluruh kehidupan dunia. Sementara yang seluar samudra masih nanti akan diberikan di akhirat. Dunia ini adalah perjalanan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih panjang. Anak-anak muda terus bersemangat, terus belajar, terus menambah ilmu, menambah ketakwaan yang pasti kepada Allah. Supaya apa? Ya perjalanan di akhirat nanti jauh lebih membahagiakan. Coba kalau Mbak Mira amati, ketika seorang mau pergi ibadah haji, itu kan perjalanannya sangat jauh toh. Di sana nanti sekitar 40 hari di Mekah. Itu persiapannya sudah lama, sudah di checklist, koper di dalam koper, barang yang akan dibawa ini. Itu menyiapkannya bukan hanya satu hari sebelumnya, bisa 1 bulan sebelumnya. Apa aja yang dibutuhkan di sana.
Nah, ketika kita tahu bahwa tujuan kita itu jauh lebih lama, bukan di daerah kita, pasti persiapan kita berbeda. Dan jangan samakan antara apa yang kita siapkan hari ini itu yang nanti akan dipakai untuk di akhirat, tentu berbeda. Saya pernah ngalami gitu ya, punya uang banyak tapi nggak berguna gitu. Suatu ketika pas habis dari umroh, itu informasi yang saya dengar itu pesawatnya nggak boleh melintas waktu dari Mekah, nggak boleh melintas di kawasan India katanya sih, nggak tahu yang pasti yang mana, tapi intinya katanya itu areanya dibuat latihan perang. Akhirnya kita harus transit di Sri Lanka, Bandara Colombo. Padahal uang real sisa tadi umroh tadi udah kita habiskan di Arab sana, bisa kita tukar atau yang lainnya. Bawanya hanya uang rupiah. Di Sri Lanka nggak laku. Akhirnya kita dalam kondisi yang mendadak pengen beli minum, mereka gak melayani, padahal kita punya uang. Yang berlaku hanya mungkin dolar, terus real itu masih ada. Sementara rupiah, orang sana jarang. Karena nggak ada money changer secara khusus kan di situ. Nah, itu contoh bahwa bekal kita itu nggak berlaku. Kita mau ke akhirat bawa uang yang banyak, ya nggak berlaku. Caranya berlaku gimana? Ditukar di tempat amal, kita bantukan lewat sana, baru nanti kita akan bisa dapatkan untuk bekal di akhirat nanti. Itulah poin-poin yang ingin kita munculkan di kegiatan Pondok Ramadan di kesempatan siang hari ini. Baik Bapak, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Sudah kayaknya. Sudah. Iya. Baik, terima kasih Pak Khairul atas kunjungan dan ilmunya hari ini. Sama-sama. Semoga ilmu hari ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita ya Pak. Tidak ada beban bagi saya, yang pasti kita meneladani Rasulullah, tablik. Kita sampaikan apa yang kita bisa, walaupun satu ayat. Ketika ada 1, 2, 3 anak yang melakukan, disitulah ladang amal kita yang bisa kita nanti dapatkan bekal itu, pahala itu di akhirat nanti. Itulah yang membuat saya untuk bersemangat selalu hadir dalam kegiatan mungkin kajian-kajian, pemberian. Semoga sukses dunia akhirat. Amin. Dimudahkan dalam pencapaian prestasi-prestasi di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Sekian podcast kita kali ini. Saya Amira Maisa Azalea pamit undur diri. Wassalamualaikum.